Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar ya. Karena ada masuk ini termasuk lambat saya angkat saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudara-saudara, ini sangat penting. Ini yang banyak sekali yang terjadi di lokasi yang dia punya bangunan RBW. Bangunan di bawah itu biasa di tempat tinggal, tempat usaha, tetapi bangunan yang di atas, yang di bawah ya, lantai pertama, lantai kedua, bangunan yang di atas itu biasanya dijadikan rumahan RBW, rumahan walet. Jadi ini terima kasih banyak ini atas nama dia punya channel @yurmanyu. Ya, ini tidak tahu apa namanya ini @yurmanyu ya. Salam sukses Yurmanyu, sehat selalu, dimudahkan rezekinya di sana ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang diinginkan mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi okelah, saya jelaskan saudaraku karena saya catat ini lagi ya. Ini panjang pertanyaannya saudara-saudaraku, ini panjang karena ini memang saya janji ini. Tunggu konten tutorial saya selanjutnya. Jadi itu teman-teman saudara-saudara yang lainnya, tolong ditonton ya sampai pun bisa kita ada ilmu kita dapat di dalam dan kita bisa praktekkan di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBW masing-masing saudara. Jadi okelah saudara-saudara, saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemula mau bangun RBW di atas ruko. Ya, saya ulang ya. Saya pemula mau bangun RBW di atas ruko. Maksudnya bangunan walet, dijadikan walet itu dia punya bangunan saudara kita ini di atas ruko. Lantai 3 ukuran bangunan 6 kali 12. 6 kali 12 ukuran bangunannya. Antara ke sirip 2 meter. Lantai untuk RBW lantai 3. Maksudnya 3 lantai. Ya, lantai pertama ruko, ya, berarti tempat usaha, lantai pertama. Lantai kedua tempat tinggal keluarga, tempat tinggal strap keluarga. Lantai ketiga mau dijadikan rumahan walet, mau dipakai RBW ya, mau dipakai RBW lantai ketiga. Berarti saudara-saudara ini terima kasih banyak saudara karena ini dia punya bangunan dan jawabannya lengkap. Kalau gini saudara dia punya jawaban saudara kita ini lengkap di bawah kolom komentar. Enak saya jelaskan saudaraku ya. Karena mulai dari panjangnya, lebarnya, ketinggiannya, berapa lantai. Nah, ini enak dijelaskan gini saudaraku ya. Karena dia komplit pertanyaannya. Jadi apa? Jadi kalau saudaraku saya lanjut mengenai saudara kita ini Yurmanyu. Lantai yang di bawah itu tempat usaha, lantai kedua tempat tinggal, strap ke tempat tinggal keluarga. Lantai ketiga itu mau dijadikan jadi rumahan walet. Ukurannya dia punya bangunan, dia punya bangunan 6 kali 12. Ya, 6 kali 12. Dia minta mohon pencerahannya bang. Coba ya, mohon pencerahannya berarti tolong dijelaskan secara mendetail. Berarti panjang ini saudaraku ya. Saya harus siap juga dijawab ya, karena ini kewajiban saya. Begini saudara, kalau ukuran kita punya bangunan saudara-saudara kita di lapangan itu 6 kali 12. 6 kali 12 itu diusahakan itu kita betul-betul itu desain di dalam ruangan RBW, diusahakan itu supaya dia di dalam itu kita permantap karena ini 3 lantai. Lantai ketiga bagus itu. Lantai ketiga. Apa dia mau gue gunakan lagi tambah di atas istilahnya poit atau langsung di lubang ke samping kan bisa kita tambahkan poin dari atas, maksudnya dibikinkan kayak monyet di atas tempatnya burungnya masuk, atau langsung lubang samping, semua bisa. Sisa kita main piling. Seumpamanya kita lubang samping bangunan tidak pakai poin, langsung kan biasa teman-teman banyak itu teman-teman kita langsung dia
bikinkan di situ lubang LMB di situ di bangunan, dia tidak pakai void, berarti dia langsung masuk ke ruangan lantai 3. Hanya kita gunakan piling di situ supaya itu cahaya jangan mantul masuk. Nah, tetapi luar biasa ini, bagus ini bangunannya karena 6, baru panjangnya ini 12 meter. Agak lumayan. Sisa kita main di situ bendung ya. Bendung itu cahaya masuk seseroknya di LMB. Dan itu ukuran LMB-nya kita main di situ, usahakan bagus, jangan terlalu luas. Ya, beda kalau kita gunakan void. Void itu tempatnya burung itu di atas masuk ke dalam ruangan RBW ya, masuk di dalam ruangan RBW. Ya, jadi lanjut dari itu saudaraku. Kalau saudara mau menggunakan kolam, usahakan kolamnya kita gunakan karena hanya satu lantai mau digunakan, dijadikan tempat walet, tempat tinggal walet. Itu kita main di kolam kalau ukuran 6 kali berapa ya tadi? Ya 6 kali 12. Usahakan kita gunakan kolam 2 saudara-saudara ya. Usahakan gunakan kolam 2. Pasang kolam di dalam 2. Kalau kolam ya, namun ada mesin kabut, tetap kita bikin tampung air biar ada mesin kabut ya, karena itu mesin kabut itu biasa kadang itu istilahnya macet. Nah, biasa macet itu biasa apakah dia dia punya lahar di dalam. Nah, kalau ada kolam itu istilahnya kayak bahasanya kayak membantu itu kolam atau penampungan air yang lain untuk mencapai itu kelembaban bagian dalam ya saudara-saudara ya. Nah, apalagi ini kan lantai ketiga ya, sedangkan lantai kedua itu kan tempat tinggal, di bawah lagi lantai pertama itu tempat usaha. Nah, berarti ini untuk persiapan walet. Sama dengan saya punya bangunan saudaraku, kembali lagi sama saya karena dulu itu saya di bawah ruko juga. Itu yang bangunan pertama ruko. Nah, tetapi hanya 2 lantai itu, akhirnya saya jadikan 3 lantai. Jadi di bawah itu tempat tinggal ruko juga. Jadi saya jadikan walet. Akhirnya waletnya kelihatan, lama kelemahan dia berkembang, dia maksud saya berkeloni. Langsung saya tutup saya punya toko. Saya jadikan khusus untuk walet. Saya kasih haknya walet. Berarti saya keluar, saya pindah dari situ. Nah, itu asal mulanya. Kebanyakan begitu saudaraku, sudah banyak saya tangani itu. Ya, hanya menginginkan pertama dulu biarlah saya jadikan dulu walet di atas. Nah, tetapi tinggal ada juga itu bagian di bawah itu, tidak usah saya sebut namanya ya. Ya, tidak usah saya sebut namanya dan daerahnya. Yang jelasnya ada itu Aji. Itu Aji, kurang lebih dengan seumur saya itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah sekarang itu panennya itu luar biasa. Panennya sekarang itu sudah kurang lebih 5 kilo 1 bulan dia panen. Dia tutup itu penjual helm, penjual stiker, penjual baju bola. Kalau orang mau jasnya perlengkapan olahraga lah begitu, dia menjual itu di bawah itu. Tetapi karena berhasil yang di atas, dia tembus ke bawah, dia tutup itu tokonya. Dia punya toko itu pintu cakar ayam, terpaksa dia double itu di dalam pintu, dia pasang lagi batu. Woi, luar biasa, sudah berhasil itu. Dia bangun lagi rumah khusus untuk tempat tinggal. Jadi sekarang dia itu tidak menjual karena sudah dia rasakan hasilnya, dia tidak mau pusing. Ya, coba itu ya, saudara, kalau 5 kilo itu dia panen itu 5 kilo 1 bulan, berarti hampir 50 juta, 40 juta lebih per 1 bulan. Coba ya, lumayan. Nah, sedangkan ini walet ini tidak mau berhenti. Saya rehab itu bangunannya dulu itu waktu saudaraku, karena dia memang sudah ada burung, tapi sisa sepermanta bagian dalamnya. Ya, karena dia minta itu waktu dia panggil saya, dia datang di tempat saya, ada yang tanya, yang saya tangani, dia tanyakan di mana rumahnya si penjelajah 75. Ya, itu waktu dia datang di rumah malam sama keluarganya. Saya cerita itu 3 hari kemudian itu saya cek itu ya alhamdulillah ada sarang di dalam, tetapi belum memacu, masih agak lambat. Jadi itu waktu saya desain, saya permantap di dalam ya. Nah, alhamdulillah sekarang lumayan. Sudah jadi lagi bangunannya, sudah 3 bangunannya sekarang. Itu asal mulanya juga ruko, sama dengan ini saudara. Mudah-mudahan seperti itu saudara yang pernah saya tangani saudara ya. Ya, jangan selalu apa istilahnya, berdoa selalu, sabar. Tetap jalankan usahanya yang dibawa. Jangan tinggalkan dulu tempatnya, silakan. Nanti berhasil kalau mau rezeki di atas baru kita, kalau mau dikosongkan silakan. Nanti itu hasilnya nanti kita bikinkan bangunan. Hasilnya nanti walet itu dia akan bikinkan bangunan lagi saudara.
Ya, jangan kita selalu berusaha, nanti wallet yang usahakan kita. Sudah banyak saudara-saudara itu terbukti, sama yang pernah saya angkat itu mengenai adanya sudah beli mobil. Nah, pernah saya angkat itu dari Kendari itu. Datang di rumah, menyeberang laut itu naik kapal dengan mobilnya. Itu dia punya mobil. Rumah BTN saudara gini, rumah BTN ini saya tangani. Itu guru SD, suami istri. Suaminya itu kepala sekolah, istrinya itu guru juga. Hanya beda-beda tempatnya mengajar. Nah itu, luar biasa itu, 4 kilo lebih 1 bulan. Lebih banyak gajinya lebih banyak dia dapat penghasilannya wallet daripada dia punya gaji di guru. Tetap dia mengajar. Saya tanya, jangan dianggap remeh ya, tetap kita mengajar berbakti namanya negara. Nah, karena itu satu juga maksudnya panduan sama dengan saya. Saya punya wallet, ada beberapa wallet saya. Tetap saya berjuang, saudaraku, tetap saya beri saran, tetap saya kasih masukan saudara-saudara saya di bawah kolom komentar. Karena saya kalau saudara juga mau berhasil, ya itu saya syukuri. Itu yang saya inginkan juga, gimana caranya supaya saudara itu bisa menghasilkan apa yang dihasilkan saudara kita yang di lapangan, yang pernah berjuang, yang pernah menitip karir. Ya, jangan tinggal diam saudara ya, berpacu. Kita berjuang sama-sama. Bukan saudara saja berjuang, penjelajah 75 juga tetap berjuang. Ya, kita sama-sama berjuang supaya saudara bisa mendapatkan hasil apa yang keinginan. Nah, ini termasuk ini saudara, ini pertanyaannya ini ya. Jadi usahakan itu di dalam fasilitasnya ya, usahakan supaya gimana caranya supaya wallet itu bisa berkesan. Maksudnya wallet itu bisa berkesan kalau dia main di dalam itu bermanuver. Sampai dia keluar, dia ingat itu tempat, dia kembali. Tetapi ada caranya, ada resepnya. Ibaratkan obat tradisional. Apa resepnya bang? Coba jelaskan. Nah ini resepnya. Ya, resepnya itu usahakan kelembabannya itu kita optimalkan bagian di dalam. Ya, nah ini satu edukasi untuk cara membetahkan wallet di dalam ruangan RBW agar supaya wallet itu bisa berkembang biak, bisa berkeloni. Nah itu tidak apa-apa, korbankan di atas lantai 3 ya, jangan kalau lantai 3 nanti dibayar itu bangunan lantai 3 sampai lantai pertama dibayar itu wallet. Yang penting kita ikuti kemauannya wallet ya saudara ya. Yang mana yang saya maksud ikuti kemauannya wallet? Iya, begitu juga kita ikuti juga kemauan kita, kemauan saudara. Ya bikinkan saya saran dong. Nah, begitu juga wallet. Kalau saya mau bikinkan saran, kalau saudara mau bahasa wallet ini ya, bahasa wallet ya, ini istilahnya bahasa penjabaran ya. Wallet katakan lengkapkan tempat saya di dalam, apa yang keinginan saya. Nah, pasti saudara bertanya, seandainya sesama kita bertanya, atau ini bahasanya penjabaran bahasa antara burung dengan manusia ya, penjabarannya saja ya. Ya ibaratkan contoh. Tetapi contoh penjabaran tetapi kenyataan. Ya, nyata, bukan rekayasa. Yakin saya saudaraku. Nah, saya ulangi lagi tadi itu. Wallet inginkan apa yang keinginannya. Kalau wallet itu mau berkoloni dan dia akan bikin saran di dalam, dia akan cetak uang di dalam ruangan kita. Apa itu? Pertama yang kita desain bagian di dalam, perhatikan bagian ventilasi. 1. Ya, perhatikan bagian ventilasi yang dinding 4 persegi. Usahakan itu bisa mencapai suhu yang selalu saya jelaskan mengenai adanya suhu. Ya saudara-saudaraku ya, ini yang Yurmanyu. Ya tolong didengarkan Yurmanyu ya. Karena ini lantai 3 mau dijadikan wallet. Ya, nonton terus videoku saya, saudara-saudara ya. Jangan setengah-setengah, habiskan. Jangan setengah-setengah dalam aja itu. 1. Wallet meminta usahakan itu suhu di dalam. Kita harus ikuti ukuran suhu untuk wallet siang malam 24 jam itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan wallet siang malam. Itu diminta wallet itu seandainya manusia berbicara. Yang kedua,
itu usahakan yang saya cari itu tempat yang nyaman, dingin, lembab. Itu kelembaban dari air. Kolam kalau kolam, mesin kabut kalau mesin kabut, istilahnya mesin pendingin atau yang lain penampung air banyak, itu yang minta walet kelembaban. Ukuran kelembaban saudaraku itu standar 88, 89, 90, 95%. Itu yang dicari walet selama 24 jam siang malam. Sudah 2. 3. Usahakan itu ada suara menghibur dirinya, menghibur saya. Ya, ini bahasa walet ya, seandainya manusia. Nah, ini hanya penjabaran tapi nyata, kenyataan ini. Usahakan ada suara penghibur, musik. Yang mana saya maksud musik itu Twitter, salon kecil, suara inap. Ya, itu permintaannya walet. 3. Yang keempat, usahakan jangan banyak tantangan di dalam. Yang mana tantangannya walet, usahakan bagian di bawah itu kita itu perhatikan kalau hama. Kalau pertama itu belum ada hama, tetapi lama kelamaan itu akan hama akan lahir di situ, dan hama yang di luar masuk semacam kayak tikus, toke, dan lain-lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu 4. Usahakan dia penuhi ini. Yang kelima, usahakan itu tempat masuknya itu jangan banyak pantulan cahaya masuk di dalam ruangan terang. Itu menghambat walet. Ya, tidak apa-apa kalau ada cahaya tapi reman. Usahakan itu cahaya reman, jangan terang. Karena kalau terang itu walet itu agak ada gangguan bagi dirinya, bukan bagi kita. Kita hanya itu mengikuti dia, bukan walet mengikuti kita. Itu ya, ini 5. Ya 5 ini saudara ya. Yang keenam, saya tambah lagi yang keenam. Usahakan apabila sudah sudah optimal semua di dalam, jangan selalu diganggu saya kalau saya tinggal di dalam. Paham maksud saya saudaraku ya? Jangan diganggu saya kalau saya sudah tinggal di dalam itu bangunan. Ini sudah 6. Jangan keluar masuk, karena saya tidak tenang di dalam kalau saudara yang punya bangunan itu keluar masuk. Nah, coba ya, ini. Yang ke-7. Kalau yang ke-7 itu diusahakan itu bagian-bagian sirip kita atur. Jangan asal pasang sirip. Itu mengganggu juga burung kalau terlalu mepet sirip, mengganggu. Jangan terlalu diakal-akal sekali itu sirip, karena ada ukuran sirip yang paling bagus itu 30 jarak perantara. Ya. Kalau ketebalan itu atau lebar dari papan itu terserah saudara. Mau pakai yang kelebaran papan, lebarnya ya bukan tebal. Tebalnya juga pun begitu. Ketebalan 1,5 cm jadi, 2 cm jadi. Kalau lebarnya papan, lebar papan itu 25 bisa, 23 bisa, 20 bisa. Semua bisa. Jangankan di papan melengket itu walet, di tembok pun juga melengket bersarang kayak di rumah. Ya. Tidak usah dipermasalahkan itu mengenai ada berapa lebar itu. Banyak macam itu yang digunakan. Sesuai dengan kemampuan saudara. Kalau papannya hanya sampai 20, itu aja kita pasang. Tidak salah itu. Ya. Itu coba ke-7. Yang ke-8, usahakan itu suaranya itu harus bagus merespon di dalam. Ya, jangan asal suara itu banyak sekali macamnya bunyi-bunyi suara itu. Terlalu rumit, terlalu ribut di dalam. Usahakan itu suaranya itu di-setel dengan baik-baik ya. Istilahnya kayak suara huni yang kesukaannya walet. Walet itu bisa betah, dia nyaman di dalam. Enak sesuai kita kalau di dalam itu ya. Itu keinginannya walet itu ya sudah 8. Saya sudah paparkan itu penjabarannya walet. Itu yang diinginkan walet. Akhirnya nanti walet yang pernah saya bahas kemarin, yang saya pernah bahas yang kemarin, si walet seandainya walet itu beradaptasi dia interaksi dengan dia punya teman-temannya di luar yang berkoloni, yang tidak punya tempat. Dia ada temannya masuk di dalam situ di bangunan. Kan itu kalau bangunan itu baru dibuka itu banyak yang masuk itu. Tetapi jangan harap saudara langsung tinggal semua itu yang masuk. Tidak. Paling itu tinggal di situ kalau memang mau tinggal kalau dia suka itu paling hanya 2-3. Tidak langsung itu. Biar banyak temannya.
Justru itu saya katakan walet, penjabaran bahasa walet, seandainya manusia itu walet berbicara sama teman-temannya semua. Nah, ngumpul dia seumpamanya kayak rehuni. Rehuni ini masa lalu kita di dalam hidupku, dapatkah ku jadikan putih. Nah, itu lagunya. Jadikan putih, itu sarannya nanti putih. Begitu saudara. Ya, lanjut dari itu. Oke lah, saya ulangi tadi. Ini si walet di luar, karena ada bangunan pernah dia dijajahi, dia coba di dalam cocok. Dia katakan temannya, kau duluan di situ tinggal. Kau duluan di situ, kalau kau di dalam tinggal 1 2 3 walet tinggal di situ. Kalau dia aman, ngomong sama saya. Aman di situ, saudara, teman-teman. Pemanya, sahabat. Nah, kita masuk di situ tempat aman. Saya di dalam itu sudah berapa hari ini tidak ada gangguan. Dingin tempat di dalam, bagus suasana di dalam. Suasana apanya? Kelembabannya, suhunya, ada musik, gelap. Nah, tidak pernah dimasuki itu orang itu aman. Kita ke sana. Akhirnya lambat laun itu walet teman-temannya tadi itu ngikut secara pelan-pelan sampai banyak. Coba penjabarannya walet. Beda kalau madu itu tidak ada bahasa. Kau duluan, nanti saya di belakang itu. Madu itu sekaligus dia datang. Sampai ratusan ribuan itu madu. Kalau dia mau bikin saran, beda kalau walet. Beda. Nah, walet itu bertahap, ya, berjenjang. Nah, per detail itu pelan-pelan 1 1 2 tambah akhirnya banyak sampai dia berkeloni di dalam. Begitu semua itu kalau walet. Tetapi banyak temannya itu di luar, saudaraku. Nah, dan itu tadi si walet itu melapor kalau tidak cocok, tidak usah ke sana. Saya juga ini akan mau keluar di situ. Tidak cocok itu tempat, panas. Selalu masuk orang yang ganggu. Ribu sekali juga sore napnya di dalam, besar sekali. Coba, itu bahasa walet. Jadi usahakan ya. Oke lah, saya tambah lagi 1. Itu tadi 8 pertanyaan. Oke, karena saya lupa. 9. Itu 9 usahakan ruangannya gelap. Ya, gelap, karena walet suka itu gelap. Itu tadi 9 ketingkatan. Jadi oke lah, saya kembali ke itu tadi. Jadi si walet ini itu bahasanya tadi, kalau kita amankan itu, kita punya RBW, saudara kita ini Yurmanyu, ya, Yurmanyu, tolong ya, itu yang saya tadi itu 9 langkah itu kita ikuti saja itu. Kapan melenceng dari itu, saudaraku, saya tidak tahu, saya tidak bisa jamin. Tetapi itu yang saya katakan tadi, yang 9 tadi tingkatan. Kalau saudara mau ikuti, siapapun saudara-saudara saya, sahabat saya di lapangan nonton video saya ini, insya Allah akan kita saksikan hasil itu. Ya, cepat atau lambat atau cepat. Yang penting ikuti apa yang saran tadi itu, saya 9 saya kasih ya, 9. Itu langkah yang kita harus penuhi, karena itu keinginannya walet. Ya. Itu saudaraku. Gimana caranya? Gimana kalau keinginan kita juga sama dengan walet? Ya, jangan di walet itu jangan kita kasih harapan yang tidak pasti. Nah, dan walet itu dia tidak main-main, saudaraku. Kalau kita penuhi apa yang keinginannya, akan dicetak saran, akan bertelur di dalam, akan walet di luar itu ngikut banyak masuk di dalam sampai kita tidak rasa. Jangan kaget, saudaraku, tiba-tiba langsung meledak di dalam, langsung banyak sarang, banyak putih-putih di dalam. Maksud saya apa itu putih-putih? Itulah saran walet, dan itulah jadi uang. Kenapa kalau begini, saudaraku? Ya, itu sudah rezeki sudah mendatangi saudara. Rezeki sudah mendatangi saudara di ruangan RBW-nya. Nah, sisa saudara, kalau sudah padat di dalam saudara, apakah saudara-saudara mau tinggalkan itu tempat karena sudah menghasilkan, atau masih mau tinggal di situ? Walet lebih dia suka itu, saudara, kalau tidak diganggu sebenarnya. Tetapi tidak jadi masalah kita tinggal, tidak jadi masalah. Tetap walet itu dia suka itu tempat. Ya, kalau dia aman, dia cetak saran itu, saudara itu. Sebentar dikembalikan itu ongkos bangunannya itu. Kita berikan tadi itu walet itu, kasih haknya itu lantai di atas itu, lantai ketiga, tetapi itu bangunan 3 lantai, lantai pertama, kedua, ketiga, dan itu akan semua dikembalikan nanti hasil jeripaya bangunan, ongkos bangunan saudara. Padahal 1 lantai jadi kasih haknya walet.
Tapi kalau itu yang lantai ketiga mau berhasil, capek nanti kita buka sarang sesuatu ya. Karena pencetak uang itu wallet. Itu tadi 9 ya. Dan kita itu apa permintaannya? Si wallet. Dan wallet itu ada, saya sudah buka tadi penjabarannya wallet. Penjabarannya wallet itulah tadi bahasa. Usahakan ikuti itu saudara-saudaraku ya. Ya. Mengenai itu adanya parfum, adanya itu gimana suara gini ya, saya tidak tahu saudaraku ya. Yang saya itu sebenarnya adanya suara tarik, menggunakan suara tarik tidak jadi masalah, tidak menggunakan tidak jadi masalah, tetapi usahakan itu ada suara panggil, ada suara inap ya. Mau gunakan parfum tidak jadi masalah, tidak gunakan parfum tidak jadi masalah. Begitu pun juga sarang imitasi, saudara menggunakan imitasi tidak jadi masalah, tidak menggunakan juga tidak jadi masalah. Coba saya itu transparan saudaraku, saya itu enak. Sisa kita meresapi, jalani apa yang saya katakan, karena saya ibaratkan saya ini sebagai konsultan di bangunan saudara. Saya akan lakukan. Ada saya ini yang saya pandu saudara. Saya ada di sini. Ya enak. Apa bedanya kalau saudara ambil konsultan di luar? Tidak mungkin konsultan mau kerja. Pasti karyawan atau tukang keluarga saudara yang kerja sendiri. Konsultannya pasti dia hanya menjabarkan gini ukurannya tolong dibongkar itu. Seumpamanya punya tukang di situ. Bukan itu yang konsultan yang kerja. Sama ini, saya ini hanya saya kasih panduan ya, istilahnya arahan saudara melalui dari konten saya. Tapi ikuti apa yang saya katakan saudara ya. Ya. Sisa kita gimana caranya? Rezeki yang menentukan. Usaha yang bekerja, rezeki yang menentukan. Rezeki itu datangnya dari Allah dan kita akan menerima tergantung dari kita yang menyikapi rezeki itu. Bersyukur tidaknya terserah dari saudara. Saudara yang mau jalani. Saya hanya memaparkan saudara. Saya hanya menjelaskan yang mana baik, yang mana cobaan, yang jelasnya sudah sering-sering saya sudah jelaskan itu. Ini saudara kita ini ini 3 lantai ini Tapi tunggu saudaraku, akan kita kosongkan tempat nanti ini. Kalau mau berhasil, kalau saudara mau ikuti selalu arahan saya, insya Allah saudara itu calon sukses. Ini baru mau membangun. Inilah membutuhkan pertanyaan karena dia baru membangun. Tolong bang dijelaskan, kasih pencerahan. Ini tidak bisa kita singkatkan bahasa begini karena dia minta pencerahan, kasihan teman-teman kita yang mau membangun itu. Jadi ikuti semua saja yang mau membangun wadah saudaraku, ikuti konten saya. Ya, siapa saja yang ada dananya itu mau membangun wallet, silakan bangun. Ikuti konten saya, silakan share sama teman-teman. Saya punya konten itu jadikan pahala sadaqatul jariyah untuk saudara-saudaraku. Ya, cukup doanya untuk saya saudaraku ya. Kalau berhasil tidak usah kasih uang saya saudaraku, silakan. Ya, kalau berhasil jangan lupa ya bersedekah, sumbang ke masjid, semacam kayak gereja, kayak kalau umpamanya agama Kristen sumbangkan di gereja, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Begitu juga Muslim itu kalau berhasil ya sisihkan sedekahnya ya. Ya, karena itu sedekah itu bukan tambah mengurangi rezeki saudaraku, tambah banyak rezeki. Ya, karena itu adanya itu namanya rezeki dari isi itu, dari Allah ya, Maha Pencipta. Dan yang terima itu rezeki kita juga diciptakan. Dan yang membawa rezeki itu kan wallet kalau berhasil, dan itu juga diciptakan. Coba, jadi kita harus berputar seperti jarum jam. Jadi kalau kita bersedekah nanti kembali juga sama kita. Nah, tidak rugi. Anda tidak rugi, saudara tidak rugi kalau bersedekah. Ya, jangan bahasa wallet saja berapa hasilnya. Nanti itu kalau kita lupa itu takabur kita nanti itu Allah nanti murka. Kita mau bikin apa? Kalau diberikan itu angin puting beliung datang itu sampai bangunan kita itu roboh. Datang gempa, datang banjir. Banyak itu pantangan yang kita hadapi. Jadi jangan lupa saudaraku ya, kalau berhasil, ya. Ya, kalau berhasil. Biar tidak berhasil, kalau longgar ya bersedekah juga. Jangan hasil saja di sini kita tunggu baru bisa bersedekah. Ya, orang yang tidak mampu kasihan itu yang kayak jompo-jompo orang tua itu kasihan yang sudah anak yatim itu sudah meninggal orang tua bapak ibunya itu kasihan itu hanya dia tinggal di keluarganya, hanya dia mengadu nasib di keluarganya. Ya.
Itu saudara ya. Jadi kita harus tahu diri. Wah, enak itu saudara kalau kita hidup itu istilahnya mapan, baru kita itu ahli sedekah. Nah itu, jangan membeda-bedakan manusia ya, miskin kaya ya, kita harus samakan. Karena kekayaan itu datangnya dari Allah dan kemiskinan itu datangnya juga dari Allah. Semua kembali kepadanya. Apa yang diberikan kita itu cobaan hidup dan mati kembali ke Allah juga. Dia hidupkan kita dan dia akan mematikan kita. Kembali juga ke sana. Nah, itu saudaraku ya. Itu yang saya inginkan saudara kita ini. Terima kasih saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail. Sudah pas semua saudaraku ya. Yang kita lakukan tadi itu ukuran LMB-nya saudaraku ya. Ukuran LMB ini kan satu lantai ya. Kita gunakan LMB cukup satu lubang ya, saudara ya, cukup satu lubang. Ini Yurmanyu. Cukup satu lubang, saudara ya. Ukurannya itu lubang LMB, lubang masuknya burung, kita gunakan 27 bisa juga 25 kali 60 bisa juga 70. Panjangnya itu kurang lebih 65 sampai 70. Lebarnya ke bawah itu ya, lebarnya kan segi 4 itu lubangnya LMB-nya masuknya burung di dalam situ. Itu kurang kita gunakan di situ 25 sampai 27. Jangan terlalu besar sekali. Kalau ada saudara kita itu banyak burungnya besar, enggak apa-apa. Jangan juga dikompling. Yang jelas saya ikuti itu orang saya ya. Karena ini ukurannya saya ikuti, ukurannya kan 12. Jadi kita gunakan itu tadi LMB, ukuran LMB-nya tadi itu. Ya 25 sampai 27 itu tingginya 25 sampai 27. Panjangnya itu panjang kali lebar, maksudnya kali ketinggian ya. Tingginya itu 27 sampai 25 sampai 27 ya sentimeter. Panjangnya ke sana itu 65 sampai 70. Nah, itu yang kita main. Itu di LMB, baru kita pasangkan di situ salong pemanggil. Ya. Nah, kalau mengenai adanya lubang kan ini tidak menggunakan lubang ini, lubang turun karena satu lantai hanya digunakan yang lantai ketiga. Ya, yang lantai 2 itu tempat tinggal keluarga. Di tempat tinggal, yang lantai pertama ditempati usaha. Ya, karena ini bangunan model ruko, rumah toko. Sama persis saya punya bangunan saudara, karena saya punya bangunan juga begitu, persis ini. Nah, kembali lagi sama saya. Jadi kalau saudara katakan, bisa ke banyak burungnya itu saudara, karena itu ditempati tinggal di bawah. Nah, sedangkan burung ini tidak mau diganggu. Yang salah itu kalau kita masuk di dalam tempatnya itu mengganggu, kalau di bawah itu kan tidak ada jadi masalah. Apalagi kalau bangunan permanen, dicor. Ya, sisa kita gimana caranya supaya suara itu tidak naik di atas, ribut. Nah, sisa kita perbaiki di pintunya kalau kita masuk di dalam ruangannya. Kan kalau lantai 3 itu ya jelasnya ada tangga menaik di atas lantai ketiga. Ya, saudaraku. Jadi amankan itu saudara ya. Amankan, jangan selalu diganggu-ganggu itu toiletnya kalau sudah kita tutup. Itu langkah yang kita lakukan. Berarti kalau masih ada yang saudara mau bertanya, pertanyaan yang agak belum lengkap atau masih ada yang kurang, umpamanya tukannya kerja, nanti kita catat apa bahasanya tukan. Sekarang kita tulis, baru kita tulis di bawah kolom komentar. Oper ke saya, nanti saya lagi kasihkan ngarahan ke tukan. Enak saudaraku. Kita tidak bayar lagi, saya ambil konsultan. Deh. Itu. Kalau mengenai video-video saya saudaraku itu masalah saran, masalah keberhasilan, tidak usah saya katakan saudaraku ya. Masalah adanya berapa saya dapat. Yang jelasnya kita telusuri saja video saya. Mulai dari video pendeknya itu video short dengan video panjang. Ada semua di situ, mulai dari pembangunan, mulai dari petik sarang, ada semua di situ. Ada itu di situ baru-baru itu saya sudah buka sarang, ada semua. Ada di lokasi, ada saya beli sarang, saya perlihatkan mana sarang imitasi, mana sarang asli. Ya. Mana yang mangko super, mangko AB, mangko pelonto super, sudut putih, sudut standar, ada semua itu lengkap. Patahan pun juga begitu. Patahan yang berbulu tebal istilahnya banyak. Karena saya juga membeli sarang saudaraku. Saya membeli sarang juga. Jadi saya rangkum semua itu.
Nah, jadi enak itu. Jadi tolong saudara, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau masih ada yang mau ditanyakan. Tetapi antri, jangan sekaligus semua dikasih penjelasan karena kapo saya itu kalau banyak teman-teman itu mana itu pertanyaan di video surp ya, jadi antri saja. Hanya saya bahasa saya ikuti konten tutorial saya. Bisa jadi saudara-saudara bukan pertanyaannya saudara di situ, tetapi itu tadi yang saya jelaskan ada ke situ, sisa kita itu praktekan. Nah itu berhasil tidaknya, tidak berhasilnya konsultasi lagi sama saya yang mengenai itu usaha. Kalau kita sudah berusaha saudaraku, mengenai rezeki itu bukan saya tentukan, tetapi insya Allah kita berusaha dan ikuti panduan saya, insya Allah saudara akan mendapatkan mengalir juga seperti apa yang saya alami. Dan begitu pun juga teman-teman yang sudah berhasil, bukan saya saja saudaraku, banyak teman-teman kita yang berhasil ya. Itu jadi gitu, ibaratkan kita itu sebagai manusia memang saling memberikan informasi, saling memberikan namanya ilmu. Jangan kikir saudaraku sama ilmu, jangan. Justru saya mendapatkan ilmu bukan saya miliki, saya juga diberikan ilmu, saya dikasih pikiran. Yang kasih saya pikiran itu bukan saya ciptakan pikiran, Allah yang ciptakan. Jadi saya kasih kau ilmu itu, amanatkan orang yang membutuhkan. Banyak orang itu dirahasiakan, tidak bisa begini, nanti itu dibayar baru dia buka. Jangan nanti dibayar baru kau buka, itu rahasiamu. Berarti itu rahasiamu memperjualbelikan. Kalau saya tidak saudara ya, bertanya saja apa yang kita mau tanyakan, insya Allah apa yang saya alami dan itu yang saya rasakan sekarang, dan itu pun yang saya nikmati dan itu yang saya jalani. Kelukesannya namanya kehidupan di dunia wallet, saya akan kupas berlahan-lahan ya, dan saya akan jawab pertanyaan saudara, pertanyaan yang dibutuhkan. Itulah tujuan saya jadi konten. Saya konten itu gimana cara saya, konten saya itu bermanfaat untuk saudara-saudara kita di lapangan. Jangan konten tidak punya tujuan. Saya itu konten gimana cara supaya konten saya itu jadikan sedekah jariah untuk masa depan. Suatu saat nanti saya tidak ada, tapi saudara sudah berhasil. Cukup itu, cukup doa ya. Itu tujuan saya, gimana cara supaya saudara itu bermanfaat apa yang saya keluarkan di kata-kata saya, karena itu yang saya keluarkan saudaraku, bukan saya pemiliknya. Itu pun juga saya itu diberkati dari Allah, dikasih ilmu, dan itu ilmu saya amanatkan karena sudah rasakan hasilnya. Sisa saudara-saudara yang menyikapinya ya, saudara-saudara yang sharing itu gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami apa yang saya katakan. Jadi kita itu sebagai sesama kita harus berkomitmen ya. Maksud saya berkomitmen itu kita harus betul-betul itu gimana caranya supaya inspirasi kita itu cepat memahami ya. Itu maksud saya ya. Jadi usahakan saudaraku mengenai adanya itu fasilitas bagian dalamnya itu dipenuhi ya. Jangan dianggap remeh. Itu selalu saya utarakan saudaraku, karena memang sangat perlu itu. Sangat banyak sekali itu yang mengeluh, banyak. Saya syukuri saudaraku. Saya penjelajah 75 sudah tidak bisa hitung. Saudara yang gagal itu yang saya tangani itu rata-rata itu sudah bukan lagi berhasil itu bangunannya. Itu saja. Malahan sudah tambah bangunan. Banyak itu saudaraku. Sudah ada saya punya tangani, alhamdulillah. Ada yang 3 bangunannya, lebih dari 4 bangunannya. Hasilnya tadi itu. Karena dia mau terima apa yang saya katakan, dari saran saya. Tetapi jangan saudara katakan, itu si penjelajah 75 gara-gara saya, dia itu sampai saya berhasil. Tidak juga, syukuri. Karena saya berikan saudara bukan pemilik saya hanya perantara. Itu yang ilmu yang saya salurkan saudara itu semua dari Allah. Ya, semua dari Allah. Amanah saya itu untuk memberikan sama saudara, gimana supaya saudara bisa mencerna, bisa memahami, bisa meresapi. Silakan praktekkan di luar lapangan, begitupun juga di dalam ruangan RPO saudara ya. Oke, jadi sudah paham apa yang saya maksud saudaraku ya. Oke. Jadi proses kembali tadi itulah tadi saya perjelaskan mengenai adanya saudara-saudara kita itu. Saya sudah jelaskan semua sisa saudara yang melakukan di lapangan. Silakan lakukan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi ya. Enggak tahu di mana tadi ini, kan sudah banyak ini saya catatan ini.
Betul-betul ini. Jadi oke lah saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf karena saya manusia biasa adanya kayak gini, dan saya itulah saya gini. Tujuan saya itu hanya untuk memperbaiki, ya yang bagusnya kita ambil, silakan resapi, cerna, dan sisa kita saring gimana caranya. Yang tidak berkenan jangan diambil saudara ya, jangan diambil yang tidak berkenan. Tetapi perlu juga kita saring dulu. Apa yang itu yang menganggap saudara tidak berkenan jangan sampai, karena saya katakan justru kegagalan itu harus kita ada pacuan di situ, ya ada pacuan. Kegagalan itu adalah cobaan itu harus kita terima dan kita belajar di kegagalan itu, karena kegagalan itu bukan kita yang bikin, hanya dari Allah, datangnya dari Allah dan kembali ke kita, dan kita harus apa yang kita dah hadapi itu adalah jawabannya bersabar, ya paham saudaraku? Oke, silakan tulis di kolom komentar kalau mau ditanyakan. Yang belum saya jawab pertanyaan saudara saya, sahabat saya, mohon maaf ya, nanti ada long waktu kalau kita sama-sama panjang umur. Nah, selamat berjuang, semoga sukses, cepat berhasil apa yang dicita-citakan, mudah-mudahan bisa dapat keinginan dan tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses terus.